Anak ini diam-diam menelan ikat rambut milik gadis yang duduk di depannya. Detik berikutnya, gadis itu terseret masuk ke dalam dunia mentalnya. Yang mengejutkan, segala hal yang dia lakukan kepada gadis itu di dalam ruang imajinasi tersebut ternyata benar-benar terasa oleh gadis itu di dunia nyata. Saat itulah anak laki-laki itu menyadari bahwa jika dia memakan sesuatu yang dimiliki seseorang, dia bisa menarik orang itu ke dalam imajinasinya dan mengendalikan apa yang mereka rasakan. Malam itu, saat ia pulang naik sepeda, sekelompok pembuli yang dipimpin oleh anak berandalan kelas mengejarnya dengan mobil. Awalnya mereka hanya ingin menakutinya, tetapi si pengemudi kehilangan kendali dan mobil itu menabrak anak tersebut, menjatuhkannya ke tanah, lalu menabraknya sekali lagi. Mereka mengira anak itu sudah mati, tapi saat mereka mendekat, ternyata bukan si anak yang tergeletak tak bernyawa, melainkan sopir mereka sendiri, tersandar di kemudi. Entah bagaimana, luka yang seharusnya menimpa anak itu justru berbalik mengenai pelakunya. Anak itu merangkak keluar dari reruntuhan tanpa cedera. Para pembuli lain ketakutan dan langsung melarikan diri. Keesokan harinya, 3 orang yang tersisa berkumpul diam-diam dan menyalahkan anak itu atas kematian teman mereka. Mereka merencanakan balas dendam. Kali ini, target mereka adalah ibunya. Saat anak itu tidak di rumah, mereka mengikat rantai ke fondasi rumahnya dan menariknya dengan mobil, hingga bangunan itu tercabut dari dasarnya. Yang tidak mereka duga, saluran gas di rumah tersebut rusak. Ibunya, yang terjebak di dalam, tidak bisa keluar. Rumah itu pun meledak dan terbakar hebat. Saat anak itu tiba, semuanya sudah terlambat. Dia menarik tubuh ibunya yang hangus dari puing-puing, tapi ibunya sudah tak bernyawa. Hancur oleh kesedihan, dia menguburkan ibunya. Dalam perjalanan pulang bersama polisi, petugas tersebut secara tidak sengaja menyebutkan bahwa kebakaran itu mungkin bukan kecelakaan. Saat itu juga, para pembuli kembali melintas, tertawa dan mengejeknya, sama sekali tidak takut akan konsekuensinya. Anak itu tahu di saat itu juga, merekalah yang telah membunuh ibunya. Dia keluar dari mobil. Dia tak peduli lagi soal keadilan. Yang dia inginkan sekarang hanyalah balas dendam. Hari itu, para pembuli pergi nongkrong di tepi danau. Anak itu menguntit mereka dalam diam. Saat mereka lengah, dia menyelinap, mencuri sepotong pakaian salah satu dari mereka, lalu memakannya. Kemudian, dia mengambil tali dan mulai mencekik dirinya sendiri. Di kejauhan, salah satu dari anak-anak itu tiba-tiba tersentak dan jatuh ke dalam air, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang menyeretnya. Anak itu mempererat lilitan tali di lehernya. Anak yang lain menggeliat, lalu tiba-tiba terdiam. 2 orang yang tersisa tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tapi ini baru permulaan. Anak itu tidak akan berhenti sampai semuanya membayar. Keesokan harinya saat pelajaran sains, memanfaatkan kelas eksperimen yang diikuti para pembuli, Kelly masuk ke ruang kelas dengan penuh amarah, siap membalas dendam pada target keduanya.